Karena kita lihat iblis mengganggu-ganggu Injil. Dan kita mau ada Injil yang benar terus menerus sepanjang masa. Ada Injil yang benar terus diestafetkan terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita melihat bagaimana iblis mengganggu Injil, kita harus tahu dulu Injil yang benar itu seperti apa. Baru kita bisa tahu bagaimana cara dia mengganggunya. Gitu. Injil yang benar sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Saya sudah tulis traktat kecil yang judulnya 5 langkah ke sorga. Dikit sekali dari sini sampai ke sana gitu. 5 langkah ke sorga. 5 langkah. Sedikit sekali. Injil diberitakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Nah, ini biasanya agak menyakiti hati orang. Terutama orang sombong. Ya. Loh, ngomong saya berdosa. Dia pikir kalau berdosa sudah tinggal di Cipinang. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. No, kita berdosa. Pikiran kita kadang-kadang melayang entah kemana-mana dan sangat nakal. Dan orang tidak tahu. Yang duduk di samping kita pun tidak tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita manusia berdosa. Nah, atas ini dulu semua orang yang mendengar Injil harus mengiyakan. Benar Tuhan. Saya orang berdosa, benar. Ini dulu. Ya. Kalau kamu berkata dirimu tidak berdosa, kata di surat Yohanes, kamu menyebabkan Allah jadi pendusta. Loh kenapa? Ya Allah berkata bahwa semua manusia sudah berdosa, kamu bilang enggak. Ini kan kau lawan ini. Lawan rupanya. Ya enggak? Lalu dia bilang semua manusia sudah berdosa. Iya, termasuk saya. Itu beres. Gitu. Pertama. Yang kedua. Orang berdosa tidak bisa pergi ke surga. Semua orang harus tahu ini. Serukan seluas-luasnya. Senyaring-nyaringnya. Bahwa orang berdosa tidak bisa masuk surga. Biar setitik dosanya tidak bisa. Loh kok bisa begitu? Pak Soeharto yang kendalikan surga. Mau masuk surga minta isi formulir cari Pak Soeharto. No, jangan salah paham, bukan begitu. Surga itu tempat yang maha kudus. Maha kudus, bukan agak-agak kudus. Maha kudus. Tak bisa dimasuki oleh dosa setitik pun. Dan Allah pribadi yang maha kudus tidak terhampiri oleh manusia berdosa yang dosanya sekecil apapun. Berarti orang berdosa apes, nggak bisa masuk surga. Nggak ada cara yang manusia bisa usahakan supaya bisa masuk surga. Seluruh hartamu dijual untuk disumbangkan kepada orang, bikin 100 biji panti asuhan. Nah, itu tidak menghapuskan dosa. Tidak menghapuskan dosa. Apa yang bisa menghapuskan dosa? Dosa hanya selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Ini kebenaran Alkitab. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Dosa selesai kalau dosa itu dihukum. Selesai. Ada cara nggak dosa diselesaikan? Ini orang kaya ini. Dia siap loh nyumbang loh. Nggak main-main loh. Panti asuhannya Pak Soeharto perlu berapa duit sih? Saya bisa bikin 10 biji lagi kalau perlu. Oh, bukan itu. Kalau mau masuk surga dengan itu, you salah. Tuhan jauh lebih kaya dari kamu. Bagaimana kamu mau nyogok dia? Ya, ngawur kamu. Nggak bisa. Jadi manusia berdosa. Dan manusia tidak bisa masuk surga. Dosa harus diselesaikan baru bisa masuk surga. Cara dosa diselesaikannya dengan cara apa? Di sini persoalan besar. Segala macam agama dimunculkan untuk menyelesaikan problem manusia. Maka itu banyak usaha sana sini. Dosa diselesaikan menurut Alkitab hanya dengan dihukum. Nah, karena dosa diselesaikan dengan dihukum, itulah langkah keempat. Yesus Kristus datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Ini jalan dari Allah. Sebelum dia datang, digambarkan dulu dengan mezbah di atasnya, taruh domba, pegang kepalanya ngaku salah, dan disembelih. Ini caranya.
Sudah beratus ribu, berjuta ekor domba selesai disembelih. Akhirnya kemudian pun muncullah anak domba Allah. Dan Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dialah satu-satunya. Sebenarnya domba yang lain-lain yang berjuta ekor itu hanya simbol. Yang benarnya yang satu ini, gitu. Ini yang benarnya. Dialah yang harus dikorbankan di atas kayu salib sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sempat berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu. Ini sama maknanya dengan berkata, Bapa, kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, pakai jalan itu. Tapi untung Tuhan Yesus di akhirnya ada tutup. Kehendak-Mu yang jadi. Oh, no other way. Ya, tidak ada jalan lain. Dia harus menjalani masuk surga. Dengan cara dikorbankan di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu. Menanggung dosa berapa banyak orang? Alkitab menulis menanggung dosa berapa banyak orang? Dosa seisi dunia. John Calvin mulai ngawur kalau bilang menanggung dosa orang pilihan. Dia mengkerdilkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ngawur sekali. Saya heran ada orang menjunjung John Calvin. Ya, saya sangat heran. Karena dia mengkerdilkan ini lingkup penebusan Tuhan Yesus. Yang sebenarnya untuk seluruh dunia, semua manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa orang pilihan saja. Begitu? No, jangan begitu. Yang menghapus dosa berapa? Dosa dunia. Karena sebenarnya dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh di atas Tuhan Yesus, ditanggung dan dijatuhi hukuman yang terbesar, capital punishment. Hukuman terbesar, hukuman mati. Semua pengadilan di muka bumi ini, hukuman yang paling berat itu hukuman apa? Mati. Ada lebih berat dari itu? Saya belum pernah dengar ada hukuman mati plus dicincang-cincang. Ada begitu punya. Enggak ada. Hukuman mati. Tuhan Yesus dihukum mati menanggung dosa dari Adam sampai dosa manusia yang terakhir. 4. 5. Ya, manusia nggak usah bayar. Manusia nggak usah bayar. Tadi lagu yang kita nyanyi, ya. Jesus included me, yes, He's included me. Saya hafal Inggrisnya. Oh ya, indah sekali. Kita diundang katanya, diundang, memanggil semua orang, panggil. Wah, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tahu nggak panggil? Dipanggil pakai apa? Pakai toa. Wah, itu sih mau minta budgetnya. Kalau pakai toa. Dipanggil pakai apa? Baca 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai apa? Nah, kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 apa dikatakan di sini? Untuk itulah Ia telah memanggil kamu. Apa? Oleh apa? Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil.
Dipanggil pakai Injil. Nah, pemberitaan Injil yang kita lakukan, yang dilakukan berabad-abad, beribu-ribu tahun, itu panggilan Tuhan untuk semua orang berdosa. Marilah, marilah. Ada pengampunan. Tentu bagi orang yang mau mengaku salah. Marilah. Korban sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Dosa seisi dunia sudah ditanggung. Dosa seisi dunia. Anda diundang datang untuk menikmatinya saja. Menikmatinya saja. Disambut dengan iman. Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya. Di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Sayalah yang seharusnya dihukum. Cawan itu mestinya saya yang minum. Cawan murka Allah. Tapi engkau meminumnya menggantikan saya. Sayalah yang harus binasa Tuhan. Saya yang harus memakai mahkota duri. Sayalah yang harus ditombak. Sayalah. Tapi engkau menggantikan saya. Dihukumkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya siap menggantikan engkau hidup. Ini langkah kelima. Tadi malam.